Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai materi kakak, siapa ketua kelas di sini? Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Terima kasih pada ketua kelas. Semoga acara kita berakhir dengan aman dan struktur. Baik, sebelum mulai dalam materi abang, jadi abang ingin mengambil absen terlebih dahulu. Adelia Margareta Putri, Alif Rahma Aidil, Anas Pratama, Ardi Al Razak, Chelsea Zahira Andiwi, Devil Rianti, Desi Purnamasari, Detra Ananda, Veldi Wija Pratama, Benita Permata, Habib Rohim Febrian, Hafiz Maulana Zaki, Lili Lestari, Muhammad Sadam Azani, Naira Zakila, Putri Linduang Bulan, Rafki Amdahu, Restu Rahmadani, Restu Alvaro, Levan Tri Hartanto, Sabrina, Saskia Indi Rahayu, Sylvia Rahmadani, Syifa Raudatul Aishi, Zaskia Zahra. Oke, semuanya sudah di absen. Sebelum abang sudah materi, abang akan memperkenalkan diri abang terlebih dahulu. Bisa dipanggil nama abang Fitri Reynaldi, biasa dipanggil Reina. Boleh adik-adik memanggil abang atau kakak. Reina boleh, abang Reina boleh. Selanjutnya sebelum masuk materi juga kita akan memulai ice breaking.
Nama ice breaking abang adalah step on seven. Step on seven ini adalah ice breaking yang berbentuk permainan untuk melatih konsentrasi dari adik-adik semua. Jadi abang akan menunjuk dari sepertinya abang mulai berhitung kata abang. 1, 2, 3, 4. Jadi yang mendapatkan kelipatan 7. Biasanya kelipatan 7 itu berapa saja? 7, 14. Berapa lagi? Berapa lagi? 8 terus. Jadi begitu. Nanti kalau adik-adik mendapatkan angka 7, nanti nggak usah disebutnya kan, tapi langsung bergaya ya ini aja. Paham nggak? Baik, bang akan mulai dari yang kelipatan 7 aja. Jadi 12 naik itu 14. Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi satu kali lagi ya. Abang mulai dari sini. Eh, 14. Oke. Jadi hari ini abang akan memberikan materi tentang apa minat dan bakatmu. Sebelum masuk lebih lanjut tentang minat dan bakat, abang akan kasih tahu apa itu minat dan apa itu bakat. Itu minat dan bakat itu memiliki hubungan tapi tidak sedekat mungkin. Maksudnya apa itu? Minat dan bakat itu memiliki perbedaan, tapi namun juga memiliki hubungan antara minat dan bakat itu. Yang pertama itu adalah minat. Minat itu adalah rasa tertarik seseorang pada aktivitas sesuatu. Misalnya adik-adik memiliki hobi menari bagi cewek-cewek dan cowok-cowok biasanya hobi. Ada yang bisa main alat musik di sini? Enggak. Berolahraga, sepak bola, voli, basket, ada. Nah, itu ketertarikannya itu ciri-ciri minat itu adalah bukan dibawa sejak lahir. Kita dicari maksudnya apa tuh, bukan skillnya itu tidak kita dapatkan sejak kita kecil, tapi minat itu rasa ketertarikan kita pada hal sesuatu. Seperti kita kalau di sekolah itu ada namanya marching band itu main alat musik mengikuti pawai itu kan. Jadi kita kan ada satu siswa itu tertarik ingin yang cewek lira. Jadi ada tertarik kayak gitu dalam alat musik itu. Jadi cara adik-adik untuk menumbuhkan ketertarikan itu ya dengan melatih mengikuti ekskul instrumen tersebut. Nah, yang kedua ada bakat. Bakat itu yang abang katakan tadi, artinya bakat itu adalah suatu potensi yang dimiliki oleh orang sejak dini. Kalau ingat saja kata kuncinya, minat itu ketertarikan, bakat itu adalah potensi yang dibawa sejak lahir. Seperti sepak bola, contohnya ayahnya seorang
eh, pelatih sepak bola. Kalau di kampung kita namanya SSB, ya. Saraso, ya. Jadi ada pelatihan sepak bola. Jadi ayah kita tuh memiliki jiwa dalam bakat dalam sepak bola. Jadi pasti ada sedikit atau tidak lebihnya diturunkan dari ayah kita tuh pada kita kan. Jadi itu merupakan bakat di bawah sejak dini dan juga pengaruh genetik. Yang itu ada minat terbagi menjadi dua. Ada minat vokasional, ada juga minat vokasional. Nah, jadi apa kami menjelaskan minat vokasional? Minat vokasional itu adalah minat terhadap bidang pekerjaan. Yang pertama itu ada minat profesional. Minat profesional itu adalah tentang kita tuh suka dengan mata pelajaran. Contohnya bahasa Inggris kan. Ada adik yang suka bahasa Inggris, contohnya di kelas ini. Jadi untuk meneruskan minatnya terus untuk masuk ke perguruan tinggi itu ambil mata kuliah bahasa Inggris. Jadi suka-suka tentang ilmu pengetahuan lah, arti dari minat profesional ini. Yang kedua ada minat komersial, yaitu adik-adik itu suka dengan ketertarikan adik-adik di dunia usaha atau jual beli, atau adik-adik yang suka berdagang di pasar kan, ataupun di sekolah. Yang ketiga ada minat kegiatan fisik. Biasanya minat kegiatan fisik ini biasanya cenderung kepada laki-laki, tapi perempuan juga ada. Kegiatan fisik ini seperti mekanik atau operator. Nah, mekanik ini biasanya cowok-cowok itu suka modif motor, pakai knalpot racing, tahu kan? Kayak gitu yang suka mekanik, suka apa? Di bengkel memperbaiki, memodif motor, itu contoh yang lebih real life-nya gitu. Yang kedua, yang poin B ada minat vokasional. Minat vokasional ini adalah minat terhadap yang dilakukan itu sesuai dengan hobi. Maksudnya vokasional itu adalah seperti hobi adik-adik itu kayak menurut kesenangan seperti seseorang mendaki gunung, kalau ada cewek juga ada olahraga jogging gitu kan. Dan biasanya suka traveling atau kalau sekarang ini disebutnya healing, ya healing. Jadi pergi main. Selanjutnya ada bakat. Nah, jadi bakat tadi apa kata Bang? Potensi yang dibawa sejak lahir dari genetik kita. Bakat itu terbagi menjadi dua. Ada bakat umum, ada bakat khusus. Bakat umum itu adalah bakat yang dimiliki setiap orang, seperti bisa membaca, bisa menulis, bisa berjalan. Itu secara umum. Setiap orang memiliki bakat itu sendiri. Bakat khusus itu adalah kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh adik-adik di dalam bidang tertentu. Maksudnya dalam bakat khusus ini kita memerlukan latihan yang cukup, latihan yang maksimal untuk meningkatkan bakat kita. Seperti pertama tadi bakat seni, seperti adik-adik suka drama, teater, seni tari, seni musik, dan seni lukis. Yang kedua bakat olahraga. Bakat olahraga adalah bakat yang seperti kegiatan fisik, olahraga diri, seperti main basket, main bola, main voli, main takraw, gitu. Kita juga ada bakat ilmuwan. Nah, bakat ilmuwan ini hampir sama juga dengan minat profesional. Dan juga tentang tentang ilmuwan, seperti suka tentang bahasa Inggris tadi, matematika, IPA, dan lain-lainnya.
bakat IT. Nah, bakat IT ini mendominan kepada kita generasi sekarang ini seperti kalau bakat IT ini tentang teknologi seperti kita mengedit gambar, mengedit video, kayak content creator tahu? Tahu. Dan juga ada bakat interpersonal. Bakat interpersonal maksudnya adalah dia itu paling bisa bersosialisasi. Kalau bahasa apa? Friendly, nah, yang dekat saja sama semua orang. Yang keenam ada bakat natural berkaitan dengan makhluk hidup. Sepertinya adik-adik ini suka memelihara kelinci. Kalau yang cewek biasanya ayam bangui, ayam kelinci. Jadi maksudnya memelihara kelinci ini dia itu hebat dalam merawat binatang tersebut. Maksudnya tidak mudah mati, lebih profesional dia dalam memelihara makhluk hidup. Bisa dipahami? Yang ketujuh ada bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang ini seperti di kelas ada sekarang ini. Seperti ada dari kelas itu di ruangan membuat seni di dalam ruangan untuk menghias-hias dalam satu ruangan. Kalau di dekat-dekat rumah kita itu ada seperti orang pelaminan, tahu nggak? Dia kan dia suka menghias tempat orang pernikahan itu kan, meralik pernikahan itu, dan itu pun menjadi mata uang. Maksudnya itu menjadi suatu pekerjaan bagi kita, menunjukkan untuk kita mendapatkan uang. Dan bakat dan minati gimana caranya untuk mengetahuinya. Yang pertama itu ada adik-adik itu membuat pertanyaan di dalam satu kertas itu, apa kelebihanku, apa kekuranganku. Dan juga adik-adik itu cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Cara pola berpikirnya. Terus dalam adik-adik kegiatan apa yang paling disukai, apa yang paling adik sering lakukan, tapi nggak rebahan, maksudnya yang lebih sering itu kegiatan yang lebih bermanfaat, Pak. Nah, selanjutnya ada aktivitas apa saja yang adik-adik lakukan saat waktu kosong selain bermain HP. Apa? Gambar. Apa lagi? Dan melihat 3 mata pelajaran yang nilainya paling tinggi. Biasanya mata pelajaran umum kita apa? Yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ya. Yang poin B ada melalui perantara, itu bertanya kepada orang terdekat. Siapa, kalau cewek-cewek pasti menyebutnya itu bestie. Bestie kan? Ada bestie. Dan kedua ada menanya kepada keluarga. Bertanya kepada ibu dan ayah, Bu, apa kelebihanku? Ya, apa kelebihanku ya? Dan itu pandai-pandai adik-adik menanyakan kepada orang tuanya kayak gimana caranya. Yang ketiga ada dengan berkonsultasi dengan guru BK. Guru BK ini kan guru selfie, ya kan? Jadi untuk adik-adik ingin mengetahui bakat dan minatnya, adik-adik harus menanyakan
bertanya tadi kepada guru BK-nya, Bu, apa sih kelebihan tubuh? Bu, apa sih kekurangan tubuh? Bu, aku cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Nah, jadi dalam minat itu kita rasa tertarik kita pada hal sesuatu itu. Hubungan minat dan bakat itu adalah minat itu adalah aktivitas yang kadang-kadang kita tertarik kepada hal-hal yang kita sukai. Tapi dalam untuk meningkatkan minat itu kita mempunyai motivasi yang tinggi dan selalu berusaha. Dan hubungannya juga ada dengan bakat itu adalah ketika kita menekuni bidang tertentu dalam bakat itu kan potensi yang di bawah sejak lahir. Jadi kita mengikuti maksudnya dalam proses melatih diri kita untuk menggali lebih dalam tentang bakat kita harus memiliki minat yang tinggi untuk mencapai bakat kita tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Maaf. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Di sini siapa yang juara satu ini? Siapa? Siapa yang mana? Siapa memiliki minat ketertarikan dalam satu bidang seperti apa? Apa minat Siva? Apa minat Siva? Semuanya? Olahraga seperti apa Siva biasanya lebih tertarik? Bermain volley. Di sekolah ini ada ekskul ada. Siva mengikuti ekskul volley. Jadi Siva dalam minatnya dalam fisik ya, dalam fisik minat Siva. Latihan ya. Siva nggak mau untuk melatih diri Siva untuk menjadikan itu sebuah bakat. Masih ada keinginan Siva untuk melatih bermain volley Siva itu. Semuanya mungkin itu sedikit materi dari abang untuk pada adik semua. Ada yang mau menyimpulkan yang intinya aja ada di materi abang ini? Atau abang tunjuk aja? Apa banyak yang intinya aja? Oke. Dia bang tunjuk nih. Siapa? Siapa mau? Yang intinya aja. Siapa? Selain Siva siapa? Siapa?
Semuanya. Tunggu. Silakan ke depan. Abang. Ya, Bapak. Lihat ini aja, Kak, Bapak. Siapa namanya? Tepuk tangan untuk Naira dulu. Apa yang apa Naira? Yang Naira yang ini yang ada materi abang. Silakan. Karena sesuatu yang menimbulkan keinginan, sedangkan bakat adalah bakat di bawah sadar akhir. Semuanya. Jadi minat itu adalah sangat tertarik terhadap suatu aktivitas itu kata kuncinya adalah minat. Dan bakat itu adalah potensi yang dibawa sejak lahir atau dari genetik orang tua kita dalam minat tersebut. Pertama tadi ada minat terbagi menjadi dua, yaitu minat vokasional dan avokasional. Dan juga bagi menjadi dua juga bakat, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Dan cara-cara mengatasinya sudah menjelaskan itu apa kelebihanku, apa perkiraanku, aku cenderung mengembangkan tak tinggi atau tak jangan kegiatan misalnya aktivitas apa yang sedang melakukan saat waktu luang itu bisa kita tanyakan kepada teman terdekat, kepada orang tua dan kepada guru BK. Jadi sekian materi yang abang sampaikan, mudah-mudahan sedikit atau sedikitnya adik-adik mengambil dari materi yang abang sampaikan. Pertama kita memulainya dengan doa, terakhir kita juga mengakhiri dengan doa. Silakan kepada ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai.